Halo Dunsana Info Sumbar, saya Rahmat Hafiz Fauzi, asal saya Sumatera Barat, Padang, dan saya owner Teraja Ceramic Studio. Teraja itu sebenarnya dia tuh kan dari kata taraja gitu. Oh, Taraja, Iya, bahasa Minang. bahasa Minang. Taraja tuh kan dia multi apa namanya, multi tafsir ya. Bisa kebiasaan, bisa ketagihan gitu kan. Nah, kalau ketagihan tuh dari perspektif personal aku. Personal aku tuh ya yang awalnya nyoba-nyoba jadi ketagihan. Nah, kalau yang kebiasaan itu tuh sebenarnya visinya, anjir, visinya tuh eh mengenal keramik tuh dia nggak bisa sekali gitu kan. Jadi harus dibiasain sampai kita tuh bisa bisa memahami keramik itu apa gitu, kayak gimana gitu. Jadi dibentuk dari kebiasaan. Iya, dulu emang pengen punya keramik studio sendiri. Terus emang kayak sama teman-teman tuh ini Kak, kayak eh karena studio ini kan studio pribadi sendiri-sendiri gitu buat produksi tugas-tugas kuliah, terus ya nama-namain gitu aja namanya apa nanti, tapi belum kebayang buat studio komersil sih. Nah, dan terus ditambah waktu itu COVID kan aku kuliah COVID, balik ke Padang, terus kamar aku tuh yang jadi studionya, terus udah buat akunnya gitu, Teraja Ceramic Studio gitu. Cuman emang belum di create dari awal buat studio komersil. Awal bikin studio itu tadi di kamar kan. Jadi ceritanya tuh kan di kamar ada kasur gitu, sempit itu segala macam. Nah, depan kamarku tuh ada bagasi, bukan bagasi, garasi mobil. Terus yaudah aku ambil keputusan buat jebol itu biar connecting ke ini, terus studionya ada agak lebih luas gitu. Terus baru ngabarin orang tua kan. Oh, baru ngapain? Iya, kayak ini kamar jebol gitu. Aku jadiin studio aja ya gitu. Ya udah, kalau kamu udah gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, berarti respon orang tua. Iya, ya mau gimana, Ya? mau dibangun lagi ya sama aja gitu. Oke. Ya terus udah mulai melebar ke gerasi, terus baru produksi yang sebelumnya terbatas di tugas-tugas kuliah, terus sudah mulai belajar ngulik-ngulik sendiri kayak gitu buat bikin gelas yang ya mungkin nanti dijual lah buat nambah-nambah jajan kayak gitu. Gimana ya? Iya, kalau realistisnya harusnya di sana ya, karena pasarnya udah kebentuk, gampang ngejualnya walaupun banyak kompetitornya. Cuman di sisi lain aku mikir juga di Padang enak juga kalau sendiri nggak ada kompetitor gitu. Dan satu lagi, karena nyaman tinggal di Padang sih. Iya, nyaman tinggal di Padang walaupun dari awal udah tahu konsekuensinya bakal susah ngebangun pasarnya gitu, ngedukasinya itu segala macamnya kan. Tapi kan sekarang udah ada media internet, platform digital gitu, jadi kayaknya nggak jadi batasan deh gitu. Kalau hitung satu susah ya, karena kita produksinya selalu satu batch gitu, banyakan gitu. Jadi paling mungkin bisa dihitungnya misalkan satu tungku gitu. Kita produksi misalkan tungku itu kapasitasnya 35 gelas. Nah, untuk produksi 35 gelas itu bisa satu hari. Kalau full dari pagi sampai sore. Terus besoknya kering, trimming itu segala macamnya. Mungkin paling cepat seminggu lah sampai hasilnya jadi. Seminggu ya? Paling cepat. Iya, yang banyak ngabisin waktu itu sebenarnya proses pengeringan ya. Jadi makin besar karya, pengeringan kita tuh emang diusahain tuh lambat gitu. Karena kalau pengeringannya cepat, besar kemungkinan dia retak. Jadi ya pengeringannya paling aman tuh 4 hari. Nah, cuman kan dalam 4 hari kita punya waktu berproduksi lagi gitu. Nah, itu jadi kayak bingung gimana, dia tuh paralel gitu loh produksinya. Yang ini lagi keringin, kita produksi yang lain kayak gitu. Ini lagi bakar, kita ngeringin yang ini kayak gitu.
Ya, jadi mungkin yang paling cepatnya seminggu lah. Seminggu ya, jadi Paling cepat. memakan waktu cukup lama untuk satu batch. Normalnya 2 minggu, sorry. Oh, 2 minggu. Iya, normal itu kan paling cepat tuh seminggu Iya, tuh. paling cepat ya. Kalau nggak ada gangguan-gangguan. Tapi dibantu retak. sama matahari lagi enggak? Nggak, kita ngeringin nggak Ngeringin sama bahkan dijauhin dari cahaya matahari. Oh, harus dijauhin dari Iya, cahaya matahari. emang di suhu ruangan doang. Aku semua fasilitas tuh bikin sendiri. Kalau beli kan mahal banget tuh. Iya. Tungku bikin sendiri kayak gitu kan. Jadi awal pembuatan tungku tuh juga karena kenapa aku cerita tungku? Karena tungku tuh berperan penting. Krusial ya. Iya, krusial Jadi banget. dibikin nggak mungkin tidak dibakar. Banyak kegagalan tuh karena kesalahan pembakaran di tungkunya. Terus aku nyoba pembakaran sendiri gitu kan, meledak. Ada pernah sekali aku bikin udah berapa fas gitu ya. Karena sebelumnya tungkunya lumayan gede di rumah. Itu tuh belum ada basic pembakaran awalnya. Karena itu tadi kuliah COVID. Jadi kita cuma dapat teori dan kebiasaan. Mungkin anak-anak muda kalau kuliah online tuh kebanyakan tidurnya kayak gitu kan. Ya, jadi kayak ada yang nggak nangkep gitu, ada yang miss, terus nyoba, akhirnya meledak satu-satu tungkunya. Bukan tungkunya, tapi isi dalamnya udah jadi serpihan-serpihan. Tapi yang paling berkesan itu sebenarnya bukan pas teraja ini. Itu tuh pas aku skripsi tugas akhir di semester berapa? 9. Aku semester 8 ngambil cuti. Semester 9 udah mau lanjut 5 hari apa 7 hari gitu, pokoknya sebelum sidang, sebelum pameran, aku pembakaran terakhir emang agak ngaret sih, tapi harusnya bisa selesai pembakaran ini berangkat ke kampus display pameran kayak gitu. Ternyata udah masuk dalam tungku semua, pecah, akhirnya nggak jadi pameran dan nggak jadi sidang, nggak jadi wisuda, akhirnya diundur ke semester 10. Ya, Itu yang paling depan tunggu kayak anjir gitu. Tambah lagi semester gitu. Karena ya keramik itu tadi kan dia nggak bisa dikebut semalam kan. Iya betul. Kita butuh proses tahap-tahapnya itu tadi. Pengeringannya juga nggak bisa di bus kayak gitu kan. Kalau bentuk yang aku bikin sendiri, mungkin ya kebanyakan seniman lah kita bicaranya. Seniman itu tuh kan dia nggak suka ngejiplak harusnya. Cuman kita tuh kan memperbanyak referensi ini, terus udah muncullah visual baru di kepala gitu kan. Kayaknya menarik bentuknya gitu. Cuman nggak bisa dibilang bentuk baru dari kita karena itu ada pengaruh lihat-lihat referensi lain kayak gitu. Mungkin yang paling berkesan itu yang pertama, bikinnya vas. Aku ngegabungin tanah lokal sama tanah yang aku ambil dari waktu itu di kampus, dari Sukabumi kalau nggak salah. Terus ada tanah lokal tuh 2, warnanya beda. Terus aku gabungin dalam satu bentuk karya kayak gitu. Kalau dalam keramiknya itu namanya agate. Dia niru bentuk batu agate. Jadi kayak marble gitu. Kalau nggak salah ada ini. Iya, ini jadi kayak yang putih itu tanah Sukabumi, coklat kehitaman ini sama merah ini tanah lokal, terus digabung jadi satu karya kayak gini. Oke. Ya jadi kayak apa ya? Ini karya pertama juga, terus ada unsur lokalnya kayak gitu. Jadi tanah liat itu kalau untuk yang setauku ya, yang untuk dipakai dalam keramik bakaran tinggi atau keramik glasir itu udah bahan campuran. Karena untuk tanah liatnya sendiri itu suhu yang paling tinggi yang bisa ditahan itu tuh 900. Kalau udah di 1000 itu dia udah di foam atau bahkan udah melting gitu, udah meleleh gitu, udah berubah bentuk lah, udah nggak bisa dipakai. Nah itu ditambah bahan imbuh untuk ningkatin suhu bakarnya. Oke, baik. Gitu. Kalau jadi ya bisa dibilang khusus.
Eh, jadi aku ada dua jenis tanah. Oke. Tanah yang emang stok studioku untuk misalkan ada proyekan, ya kita kan berharap kualitas yang paling baik ya. Jadi tanahnya ngambil dari Sukabumi karena itu formulasinya udah pas gitu. Bagus ya, ada standar sendiri. Nah, tapi aku punya tanah, lihat sendiri itu tadi yang aku ambil dari Sangka, terus aku olah, aku formulasiin sendiri yang untuk jadi ini bisa dibakar tinggi lah 1.200. Yang dari Padang nggak ada, dari Lumin misalnya. Belum ngulik, karena di Sangka itu juga karena ada sentra gerabah kan. Oh, Nah kemarin iya. tuh main ke situ, terus oh ada tanah. Apa Namanya tuh? itu teknik raku. Teknik kan? Iya raku, teknik tradisional Jepang tuh. Mm-mm. Nah itu tuh dia teknik bisa dibilang yang agak ekstrim ya. Jadi setelah dibakar cepat 40 menit untuk sampai suhu 950 sampai 1000. Mm-mm. Terus dibiarin turun dikit sampai 900. Terus tungkunya langsung dibuka dalam kondisi merah menyala gitu. Terus karyanya langsung kita keluarin, dimasukin ke wadah yang udah disiapin apa ya bahan-bahan organik yang udah terbakar lah, bisa sekam padi, serbuk kayu, kertas. Terus udah dimasukin ke situ. Namanya itu kalau di keramik direduksi. Direduksi. Jadi dibakar dalam ruang minim oksigen. Nah, terus ngebiarin apa ya warnanya itu ngebentuk sendiri dan outputnya biasanya metalik kayak gitu, metalik. Ada efek pelanginya gitu. Nah itu tuh karena aku baru nyoba ya, agak susah ngulik efek pelanginya itu tadi. Nah ini sampel yang ini ya. Nah jadi sebenarnya ini kan corak atau bentuk yang dihasilin tuh bukan dari hasil desainku gitu loh. Ini ya emang pure interaksi material, api, asap, dan terbentuk secara alami. iya Di dalam kita seniman nggak bisa intervensi bentuknya. Ya jadi ini yang sejauh ini ya teknik yang paling menarik yang pernah aku coba. Terus ada efek lusternya gitu, mengkilat, ya teknik rakuin walaupun agak panas ya. Kalau untuk produksi sebenarnya tantangannya nggak terlalu berat. Cuman kita nggak ada supplier di sini ya. Supplier bahan-bahan mentahnya itu masih ngambil dari Pulau Jawa, dari Jakarta aku ngambilnya. Jadi ya paling itu berdampak ke HPP-nya doang gitu loh. Jadi lebih ini karena apa nimbangin ongkir ke sini untuk bahannya. Dan yang paling berasa tuh tantangannya itu tuh ini pemasarannya. Pemasarannya ya. Iya, karena pasarnya belum kebentuk, edukasi tentang keramik handmade tuh belum ini gitu. Orang terbiasa sama benda fungsionalnya doang, bukan estetikanya gitu. Jadi, karena kalau kita perang harga jelas kalah sama keramik industri kan. Karena keramik industri dia produksinya udah ribuan pieces gitu kan. Jadi ya harganya juga bisa dibanding rendah. Nah di situ kalah jauh. Kayak ada beberapa project yang nggak jadi di cancel sama klien gara-gara kok segini ya gitu. Soalnya ada banyak perbandingan ini lebih murah gitu. Iya, yang pertama yang harus aku ini dulu, kita nggak bisa maksain ya. Iya, betul. Cuman dari sudut pandangku dan yang aku pahami gitu, kita ngejual value itu satu. Yang kedua, untuk fungsi memang sama, cuman punya eksklusivitas yang dijual itu sebenarnya eksklusivitasnya. Yang aku bilang tadi, beberapa karya aku atau beberapa produkku tuh bahkan glasirnya untuk coraknya sendiri nggak bisa diulang sama persis gitu loh. Dan
juga yang aku iniin tuh local pride-nya. Aku karya-karya atau produk-produkku tuh ngulik dari bahan-bahan lokal gitu. Dengan secara tidak langsung ini juga ada bentuk pengembangan gerabah-gerabah tradisional kita untuk bisa dipasarkan secara modern kayak gitu. Ya jadi ya nggak bisa maksain lagi itu lagi kan, nggak bisa maksain, cuman ini value-nya ada loh gitu. Pride-nya, lebih ke pride-nya sih. Paling murah sejauh ini yang kita jual tuh 60.000 untuk cangkir, bukan cangkir, apa ya namanya? Espresso cup. Oh, espresso cup. Ya, kan kecil tuh. Itu 60.000. Satu vas tuh 700 gitu. 700 Tapi ya? itu sebenarnya untuk pasaran ya, vas itu kalau di Jakarta itu masih murah. Sangat murah dibandingin sama luar ya. Luar itu kayak vas yang ukuran-ukuran segini itu udah 600 satunya. Aku 45 cm. Lebih besar daripada itu ya? Ya jauh. 600 itu biasa kayak 2 jutaan gitu, cuman ya itu tadi karena konsumtif Padang tuh masih kurang. Masih ya. Workshopnya kita pengennya di tempat sendiri ya, karena udah punya tempat sendiri gitu ya. Nah, cuman karena ini baru pindah ke sini, ya nanti bakal di sini lah, di sini workshopnya. Tungguin aja. Ya tungguin aja. Gitu. Tungguin saja. Oh iya, grand openingnya kalau nggak di bulan ini, awal bulan besok. Awal besok. Iya. Yeah. Komunitas atau seniman. Nah, kan komunitas itu kumpulan kolektif dari seniman-seniman. Iya, betul. Ya, seniman sih. Sama seniman. Iya, kalau kolaborasi sama komunitas itu kan bentuknya kolektif gitu kan. Dia punya arah, punya visi sendiri gitu. Tapi kayaknya lebih enak kolaborasi sama personalnya senimannya gitu. Jadi idenya bisa kecampur di situ gitu. Aku suka seniman Bang Arik. Oh, Bang Arik. Iya. Arik Alhani. Iya, dia kan kayak mural ya. Iya, betul. Dan goresan-goresannya itu tuh, itu kayaknya menarik kalau diaplikasiin di keramik. Dan kalau untuk graffiti yang pernah coba juga Mas Oki itu juga bagus tuh. Graffiti di keramik menarik juga kan. Kalau untuk yang awal-awal ini brandingannya sih. Branding ya. Iya, harus lebih kuat lagi gitu ya. Jadi karena kita udah punya privilege studio pertama di Sumatera Barat, nah itu harusnya jadi poin kuatnya tuh. Dan kualitas sama itu tadi, kita ngolahnya itu bahan lokal, jadi emang visinya itu harus dipertahanin gitu loh, punya identitas sendiri lah gitu. Gitu. Karena banyak studio-studio lain yang mungkin jauh lebih proper karena modalnya lebih gede juga gitu, dan SDM-nya juga lebih mumpuni. Yang bisa kita ini itu identitas terajanya itu tadi, kita punya identitas sendiri dan itu yang kita pertahanin gitu, bukan berpacu sama berpacu lebih bagus, tapi lebih uniknya gitu. Untuk awal sebenarnya yang dibutuhin tuh yang bisa ngehandle di ininya dulu sih, marketingnya, marketing sosial media gitu. Kalau untuk artisannya udah ada sebenarnya. Kami ada bertiga mahasiswa UNP, berdua tuh, dua-duanya mahasiswa UNP, yang satu di keramik, yang satu grafis. Itu tuh ngebantu kalau misalkan ada proyekan doang gitu. Okay. Nanti mungkin kalau ada atau Teraja udah stabil ya secara finansial,
kayak bakal ngebuka lagi deh gitu. Karena kita bakal produksi masif kan. Paling harus disiapin modal. Iya betul. Iya, tapi yang penting tuh suka dulu sama yang diulik. Karena kalau kita ngulik alasannya buat nyari duit, agak gimana gitu ya gitu loh. Kita nggak mencintai pekerjaan kita tuh, jadinya mentok dikit udah langsung ganti lagi gitu, ganti media lain atau apa gitu. Nah kayak lebih into kepada yang kita ulik tuh kayaknya bakal berdampak bagus juga deh gitu buat bisnis yang kita jalanin gitu. Jadi konsisten ya. Konsistensi juga. Mencintai. Halo Dunsanya Info Sumbar, terima kasih telah mendengarkan episode ini.